Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya, Cynthia, dan kita masih membahas mengenai ISK. Tadi di segmen pertama kita sudah bahas banyak ya soal gejala, penyebab, dan lain-lain. Nah, kali ini masih bersama narasumber kita, Dr. Palguna, spesialis urologi. Dokter, kita lanjut ya, Dok? Ya. Siap. Oke. Nah, kemudian dokter soal ISK ini, apakah bisa sebabkan komplikasi, dokter? ISK. Oh iya. Untuk komplikasi, tadi di segmen sebelumnya saya sudah sempat bilang sih. Jadi kalau infeksi saluran kemih itu biasanya itu karena ascending infection. Jadi infeksi dari bawah yang naik ke atas. Nah, kalau misalnya dia naik ke atas, jadi dalam artian dari uretra, kemudian naik ke kandung kemih, kemudian dia naik ke uretra, kemudian naik ke ginjal, itu bisa terjadi infeksi ginjal. Nah, kalau sudah namanya infeksi ginjal, tentu itu berbahaya. Fungsi ginjalnya akan menjadi ada gangguan. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kalau nanti infeksinya itu sudah parah, semakin parah, tidak ditangani dengan baik, kemudian bakteri masuk ke dalam darah, sehingga memicunya terjadinya infeksi secara menyeluruh dalam tubuh, atau kalau kita bilang namanya sepsis, nah itu paling fatal. Nah itu termasuk situasi yang emergensi. Nah itu yang kita hindari. Makanya pesan saya sih jangan pernah meremehkan gejala sekecil apapun. Nah itu sering menjadi habit bagi orang Indonesia ya, jadi kayak gejala sedikit kayaknya masih kuat, tapi lama-lama ternyata dia terkena penyakit ini ternyata ya. Kadang itu yang membuat terlambat penanganan. Oke. Berarti tadi dokter juga singgung ya dokter di segmen sebelumnya soal wanita ya dokter ya. Berarti benar ISK lebih banyak menyerang wanita ya dok? Betul. Saya lupa angkanya. Bukan lebih banyak, lebih sering lebih gampang terkena kalau saya bilang, lebih gampang terkena. Kenapa ya? Segmen sebelumnya saya sudah bilang karena uretra wanita itu lebih pendek dan juga uretranya itu kan dekat dengan vagina ya, dekat dengan vagina. Nah itu salah satunya itu soal pola kebersihan di area genitalia. Terus yang kedua cara swabnya ya, cara pada saat kita membersihkan, kita habis kencing, kadang-kadang kan pasti swabnya dari bawah ke atas. Nah jadinya kuman-kuman yang ada di bawah vagina terus itu jadi naik ke uretra gitu. Nah itu memicu, apalagi kalau pada wanita lebih pendek kan tadi saya bilang uretranya lebih gampang masuk lagi gitu ke dalam bakterinya. Makanya wanita itu harus ekstra lebih hati-hati karena lebih gampang terkena infeksi saluran kemih. Oke, baik. Apalagi kalau tadi kehamilan juga kaitannya dengan wanita juga ya dokter ya, bisa ISK juga. Ya, wanita itu tanggung jawabnya sangat besar. Oke. Nah dokter, kemudian kapan nih dokter harus pergi ke dokter jika mungkin sudah merasakan gejala apa? Kapan harus ke dokter? Ya kalau misalnya pergi ke dokter, kalau kita misalnya sudah ada gejala ringan ya itu kita bisa coba dulu dengan cara minum air. Minum air, sarannya sih sekitar 3 liter ya per hari. Jadi gunanya itu untuk membersihkan saluran kemih kita agar tidak ada namanya kolonisasi dari bakteri. Nah kalau kita sudah coba misalnya 3 hari lah ya, 3 hari gejala masih menetap, ya baiknya diperiksakan. Sebaiknya diperiksakan kalau gejala sudah menetap. Tapi kalau misalnya masih hilang timbul dan itu ya kita coba dengan minum air dulu. Oke, baik. Kemudian pengobatannya dokter untuk ISK ini seperti apa sih dok? Kalau pengobatan kita bisa kayak yang tadi ya saya bilang, kita bisa coba dengan minum air dulu ya. Minum air dulu biar dia terbilas sendiri bakterinya atau kumannya. Dengan memperbaiki habitnya kita, lifestyle ya.
pola hidupnya kita harus diperbaiki dulu, itu pertama. Nggak ada gunanya kalau kita mengobati terus, tapi kita tidak mencegah terjadinya penyakit tersebut. Karena kalau misalnya kita minum obat terus juga tidak baik sebenarnya. Ya kita yang pertama harus mengubah pola hidup kita, saran saya. Yang pertama, tidak boleh sering menahan kencing. Kalau memang udah ada sensasi rasa kencing, ya udah kita langsung ke kamar mandi. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ada pekerjaan yang ya kayak di kantor ya, kayak kita harus duduk lama, nah itu juga berisiko. Maksudnya risikonya apa? Kayak yang pertama kita ada risiko untuk menahan kencing. Yang kedua, kita sering lupa minum air. Nah itu. Terus yang ketiga, kita lupa untuk olahraga. Jadi kita harus barengin juga. Kalau kita sering duduk lama, kita harus minum air. Minum airnya, sarannya seperti yang saya katakan sebelumnya. Paling baik sih minimal sekali itu 2 liter. Kalau kita aktivitasnya misalnya sering gym, habis kita kantor terus kita nge-gym, ya kita tambah lagi dong airnya. Tambahkan lagi 1 liter atau 1,5 liter atau 2 liter. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan dari tubuh kita. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yaitu saran saya adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dalam hal apa? Terutama di area genitalia. Karena sebenarnya pemicunya itu adalah apa ya, kalau bukan pemicu ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke ini ya, ke kebersihan kita. Jadi kalau bakteri itu ada karena kita sendiri sebenarnya kita kurang memperhatikan kebersihan. Nah, cara kita pada saat kita selesai buang air besar, terus pada saat kita sering kencing kan kita melakukan bahasa ininya, ini sorry agak kasar, cebok ya. Sorry agak kasar bahasa cebok. Abis gitu cebok juga kita perhatikan cara kita membersihkannya, arahnya kemana begitu. Jangan kita bawa dari belakang, kita bawa ke depan. Jadinya kuman bakteri yang ada di anus, kemudian ada di vagina, jadi kebawa ke depan. Jadinya masuknya ke uretra. Nah itu yang sering memicu terjadi infeksi saluran kemih begitu. Nah, kalau misalnya kita sudah terkena nih infeksi saluran kemih, pengobatannya bagaimana? Nggak harus dengan antibiotik. Kembali lagi, minum air yang bagus. Jadi kalau misalnya sudah hilang, dengan cara kita minum air 3 hari udah hilang, sudah. Tapi kalau misalnya gejala itu menetap, apalagi hingga demam, apalagi ada nanah, misalnya seperti itu, nah itu kita harus segera periksakan. Jadi untuk pengobatan itu tidak harus selalu kita minum antibiotik. Jadi kita juga harus menggunakan antibiotik dengan rasional gitu. Karena kalau kita menghambur-hamburkan antibiotik pada diri tubuh kita, lama-lama bakteri akan mengenali antibiotik tersebut sehingga dia akan menjadi resisten. Kalau saran saya sih seperti itu. Oke, baik. Nah, dokter tadi kan selain minum antibiotik ya dokter, ada juga beberapa penderita yang terus-terusan minum pereda nyeri, dokter. Merasa mungkin kencingnya sakit, terus-terusan minum pereda nyeri, amankah dokter? Padahal yang harusnya harus dibawa ke dokter itu. Aduh, itu satu lagi. Yeah. Itu sering terjadi kalau kita cari obat nyeri itu sebenarnya masyarakat kita itu gampang sekali kalau beli obat anti nyeri. Gampang sekali nyeri langsung beli obat anti nyeri, dikonsumsi secara berlebihan. Itu bahayanya adalah ke lambung. Komplikasinya bisa ke lambung, lambungnya bisa bocor, lambungnya bisa ulcerasi. Nah, itu panjang nanti. Kita mau rencananya mau menghilangkan penyakit A, jadinya timbul penyakit B. Nah, itu baiknya sebelum mengkonsumsi obat lah, baiknya kita kontrol dulu ke dokter apakah perlu atau tidak. Sampai kapan kita mendapatkan obat tersebut, dosisnya berapa, itu baiknya. Jangan langsung kita beli tanpa ada rekomendasi. Begitu, karena obat nyeri itu sangat efeknya ke lambung sangat kuat. Oke, baik. Ya. Kalau untuk pada anak-anak dokter sama dokter ya artinya pengobatannya? Sorry, keputus. Untuk pada anak-anak dokter, apakah pengobatannya juga sama? Oh iya, kalau pada anak-anak sama aja. Yang pertama itulah kebersihan dari area genitalianya.
Kemudian dari pola minum, nah anak-anak ini yang paling susah itu minum air kan, paling suka minum es. Dikasih Coca-Cola justru lebih senang. Masuk saya dulu waktu kecil juga sama. Nah ini pengalaman diri saya dulu juga, saya terkena waktu kelas 4 SD itu. Saya lumayan lama di opname itu sekitar 1 bulan ya, 2 minggu ya, 2-3 minggu itu saya cuti sekolah itu 1 cawu. Begitu saya masuk udah ujian. Nah itu karena kebiasaan saya minum es Coca-Cola dulu. Jadinya saya terkena infeksi, jadi infeksinya itu sampai ke ginjal waktu tersebut. Jadi saya sampai bengkak wajahnya dan lain-lain. Ya untungnya sih sekarang udah nggak ada gejala seperti itu. Nah itu jadi pembelajaran juga bagi kita, bagi saya, terus bagi kita semua, bahwa air putih itu jauh lebih sehat dibandingkan yang lainnya. Oke. Terutama itu. Kalau untuk pemberian antibiotik sih pada anak-anak justru harus lebih hati-hati, karena jangan sampai udah anak-anak udah resisten sama antibiotik. Nah, itu lebih bahaya lagi. Baiknya sih anak-anak lebih baik sih mencegah ya kalau pada anak-anak itu pertama. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mengobati efeknya sangat tidak baik sih sebenarnya. Lebih baik sih dicegah. Oke. Tapi bisa sembuh ya dokter ya ISK ini artinya? Ya bisa sembuh gitu. Kalau misalnya gejala masih ringan ya bisa sembuh dengan sendirinya sebenarnya. Dengan kita memperbaiki pola hidup, dengan kita memperbaiki habitnya kita, terus menjaga kebersihan, bisa sembuh sendirian, nggak usah pemberian antibiotik juga bisa sembuh. Akan tetapi kalau misalnya sudah parah ya, misalnya sampai demam, nah itu harus diperiksakan biar mendapatkan penanganan yang tepat. Oke. Kalau sudah sembuh bisa balik lagi dokter ya, mungkin kalau tidak sering-sering minum dan lain-lain bisa kambuh lagi dok? Oh iya, tentu pasti itu sering terjadi. Saya tuh sering pernah sih dapat istilahnya diskusi sama pasien seperti itu. Kenapa? Loh, saya udah minum obat antibiotiknya udah 7 hari, udah sembuh habis itu. Tapi kenapa sekarang saya timbul lagi? Jadi ini ada jarak sekitar 2 bulan. Saya tanya bagaimana untuk pola minumnya, kemudian bagaimana untuk pola kebersihannya, terus apakah dia sering duduk lama, sering menahan kencing. Ya kembali lagi ke habit di awal ya, timbul lagi jadinya. Ya seperti itulah. Jadi habit yang sudah diperbaiki, kalau diperbaiki sementara terus kembali ke habit buruk sebelumnya, betul. ya udah nggak ada gunanya obat yang diminum, akan hilang timbul aja seperti itu. Oke, baik. Untuk soal menahan kencing tadi dokter, seberbahaya apa sih dokter menahan kencing itu? Apakah mungkin ada kaitannya dengan ginjal, atau katanya nanti kalau misalnya terus-terusan menahan kencing bisa keluar batu dari saluran kencingnya dan lain-lain. Sebenarnya separah apa dokter kalau orang menahan kencing ini berbahaya nggak dok? Ya, oke, saya lupa bilang. Stasis dari urin itu sebenarnya stasis ya, maksudnya menggenang ya, urinnya menggenang ya. Harusnya dikeluarkan semua, jadi ada urin yang masih tersisa di dalam kandung kemih misalnya. Selain menimbulkan bakteri, jadi ada mineral-mineral yang nanti akan mengendap di sana, sehingga bisa timbul juga batu. Nah makanya jangan sih menahan kencing nanti ada batu, ada benernya juga. Jadi kalau misalnya kita sering nahan kencing, apalagi berlama-lama ya, terus tidak keluar seluruhnya, itu risiko terjadi infeksi terus batu itu tinggi. Dan jangan lupa infeksi itu risiko untuk pembentukan batu loh, batu ginjal, untuk batu saluran kemih. Jadi dari infeksi saluran kemih akhirnya bisa menjadi batu tadi ya dokter ya? Iya, bisa. Jadi ini kayak telur dan ayam kan, seperti itu. Batu bisa menimbulkan infeksi bisa menimbulkan batu gitu. Oke, baik. Ya. Jadi berhubungan ya dokter ya, dari batu juga mungkin bisa sebabkan ISK, dari ISK bisa tadi sebabkan batu. Betul. Dari infeksi juga bisa. Karena batu infeksi juga ada. Batu yang timbul terbentuk karena infeksi juga ada. Begitu Cynthia. Jadi saling berhubungan penyakit di saluran kemih tersebut. Dan bahkan bisa cancer.
infeksi yang terus menerus bisa terjadi cancer, itu bladder cancer. Salah satunya kena infeksi yang terus menerus gitu. Oke, baik. Berbahaya ya dokter ya, jangan sampai nih menahan Berbahaya. kencing. Oke. Ya istilahnya kalau kita kaitkan ke depannya ya seperti itu ya. Kalau kita sering ya, terlalu sering menahan kencing. Tapi kalau sekali, 2 kali ya sepertinya tidak tuh berpengaruh. Tapi kalau kita sering, pasti. Kalau udah jadi rutinitas ya pasti berpengaruh. Oke. Kemudian dokter, ini juga ada pertanyaan, apakah boleh dokter berhubungan intim saat menderita ISK atau saat dalam masa pengobatan gitu dokter? Nah ini kayaknya sudah nggak tahan lagi dia kan, jadinya lagi sakit masih tetap aja ngegas. Salah satu penularan itu kan dari berhubungan ya istilahnya misalnya pada pria kan di alat kelaminnya misalnya ada bakteri sehingga menularkan kan, jadi menularkan ke istrinya. Nah, padahal istrinya sekarang masih dalam pengobatan, percuma dong pengobatannya. Kalau bisa sih dituntaskan dulu pengobatannya. Tuntaskan dulu pengobatannya biar sampai tuntas dulu. Nah juga setelah itu tentu harus lebih lebih memperhatikan kebersihan juga pada pasangan. Yaitu penularan kan juga, infeksi juga dari berhubungan juga ya, berhubungan seksual juga. Jadi bisa menular ya dokter ya tadi melalui berhubungan ya? Ya bisa gitu. Maksudnya penularannya kan ya kita kan nggak tahu dia melakukan hubungan seksualnya bagaimana kan. Nah, hal tersebut misalnya ya sudah pasti bisa menularkan gitu. Oke. Ya. Baik. Nah terakhir dokter, mencegahnya dokter gimana dokter supaya orang-orang yang mungkin sekarang belum tahu, belum pernah mengalami ya dokter, jangan sampai mengalami, gimana mencegahnya dokter? Mencegahnya tadi kan sempat saya bilang juga ya, yang pertama itu adalah pola hidup dulu. Nah, kemauan kita dulu gitu, apakah kita masih ingin terkena infeksi saluran kemih terus-menerus atau tidak gitu. Kalau baiknya sih kita harus cegah dari pola hidup. Dari jangan menahan kencing terlalu sering, kemudian jangan duduk terlalu lama, terus pola minum airnya teratur ya, jadi teratur dan cukup. Kemudian menjaga kebersihan di area genitalia. Nah, itu poin-poin pentingnya sih menurut saya. Itu yang paling penting. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter. Ternyata kita sudah berbincang hampir 1 jam nih dokter ya. Saya ucapkan terima kasih buat dokter Falguna. Terima kasih ya dokter ya. Oke, baik. Sama-sama. Nah, itu dia. Semoga bisa membantu ya. Siap. Nah, itu dia sahabat Eljon ya. Tadi kita sudah berbicara soal infeksi saluran kemih ya. Tadi sudah banyak sekali dibahas oleh dokter Falguna juga. Yang terakhir tadi pesannya balik lagi ke pola hidup ya, jangan karena semuanya berkaitan dengan pola hidup, banyak minum air putih juga tadi bisa mencegah dan juga bisa mengobati. Karena mungkin kalau pola hidup baik, tidak hanya infeksi saluran kemih yang bisa kita hindari, tapi banyak juga penyakit lain yang pastinya akan terhindar dengan pola hidup yang sehat. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berguna untuk sahabat Eljon semua. Saya Cynthia Kusmarani dan juga Dr. Inyoman Falgunadi pamit undur diri. Sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!